Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya dalam program Menstimulasi Anak Usia Dini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menstimulasi anak usia 3-4 tahun. Di samping saya sudah ada seorang pakar yang akan menjelaskan tentang menstimulasi anak usia 3-4 tahun. Beliau adalah Kepala Kelompok Bermain dan TK Negeri Pembina Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah Mimin Kusminar, SPD. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah sehat, Mbak Bun. Tahapan perkembangan anak berbeda-beda ya Bu. Begitu pula dengan cara menstimulasinya. Sejauh mana tingkat perkembangan yang harus dicapai oleh anak usia 3-4 tahun? Dan bagaimana cara menstimulasinya? Berdasarkan Permen 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini, yang secara umum terdapat 5 perkembangan, yaitu perkembangan nilai-nilai agama dan moral, yang kedua perkembangan motorik, yang ketiga perkembangan kognitif, yang keempat perkembangan bahasa, dan yang kelima adalah sosial emosional. Begitu pula lingkup perkembangan pada anak usia 3-4 tahun harus mencakup kelima lingkup perkembangan tersebut. Stimulasi dapat dilakukan dalam satu kegiatan atau kegiatan sehari-hari yang mencakup dalam beberapa lingkup perkembangan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Satu kegiatan, 5 bidang perkembangan harus itu pasti tercapai. Untuk lebih memahami bagaimana menstimulasi dalam kehidupan sehari-hari, simaklah tayangan berikut ini. Ibu, bolehkah aku yang membawa makanannya? Tentu nih. Ibu, kenapa bulu ayam tidak seperti kucing? Karena bulu ayam selain untuk melindungi tubuhnya juga berfungsi untuk terbang. Coba apalagi perbedaan kucing dan ayam. Cuma kakinya. Pinter, banyak mana kaki kucing dan ayam? Kucing. Adek, ekornya jangan ditarik, kasihan nanti kucingnya kesakitan. Menarik sekali tayangan tadi ya Bu. Stimulasi apa saja yang diberikan oleh Ibu dalam tayangan tadi? Dalam tayangan tadi, secara tidak langsung Ibu telah memberi banyak stimulasi pada anak. Di antaranya, memberi pemahaman arti kasih sayang kepada ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, merangsang anak untuk menyatakan keinginan dengan kalimat sederhana dan memberinya kesempatan bertanya. Yang ketiga, mengajak anak untuk membandingkan jumlah kaki binatang. Dengan demikian, secara tidak langsung mengenalkan konsep banyak dan sedikit. Yang keempat, melatih motorik halus anak dengan menuangkan makanan ke dalam tempat makan kucing. Yang kelima, mengajarkan perbedaan antara dua hal dari jenis yang sama, seperti membedakan antara ayam dan kucing. Yang keenam, memberi pemahaman perilaku baik dan buruk, sehingga anak akan merasa menyesal ketika melakukan kesalahan. Wah, dalam kegiatan yang begitu singkat, banyak sekali stimulasi yang diberikan oleh seorang ibu ya. Benar, Ra, peranan orang tua dalam menstimulasi anak sangatlah besar. Selain kejadian yang diciptakan seperti kejadian tadi, stimulasi dapat dilakukan dalam kegiatan rutinitas dan berkesinambungan setiap hari. Contohnya seperti apa Bu? Tapi tahan dulu ya Bu, kita akan melihat contohnya setelah tayangan yang satu ini. Seperti janji saya tadi, Ibu Mimin akan memberikan contoh cara menstimulasi dalam kegiatan rutin setiap hari. Bagaimana Ibu? Stimulasi dapat dilakukan dalam kegiatan rutin pada pagi hari. Caranya dengan menanyakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti membiasakan buang air kecil sendiri, mandi dan berpakaian sendiri, untuk mengasah sosial emosionalnya. Anak diajarkan untuk bersabar, menunggu gilirannya ketika akan ke kamar mandi.
Sedangkan untuk mengasah kemampuan bahasa bisa dengan menyuruhnya melakukan 2 perintah yang diberikan bersamaan. Dan motorik kasarnya dapat dilakukan dalam setiap kegiatan seperti meniti tembok, selokan yang sempit dan melompat ketika turun. Tetapi yang mesti diingat oleh orang tua harus tetap waspada menjaga keselamatan anak. Agar lebih memahaminya, ikutilah cuplikan berikut. Ibu pengen pipis. Sabar sebentar ya, di kamar mandinya ada kakak. Ya, Bu. Udah kakak. Wawa langsung mandi ya, jangan lupa gosok gigi. Siapkan bekalnya dulu. Bapak kenapa sekarang? Ayam goreng yang enak dan sayur bayam yang dingin ke perut. Minumnya teh manis. Teh pakai gula sedikit biar manis. Nah, Wawa bawa apa? Yang goyang yang enak. Sayur bayam yang dingin ke perut. Minumnya teh manis. Nah, sekarang makanannya udah siap. Yuk kita masukin ke tas. Yuk kita berangkat. Wawa boleh lihat lewat sini? Boleh, tapi hati-hati ya. Boleh hati-hati. Wah, menarik sekali ya, Bu. Iya nak, mungkin kejadian dalam rutinitas sehari-hari akan berbeda sesuai dengan keadaan anak dan orang tua. Tetapi ibu harus pandai-pandai melihat peluang dalam menstimulasi anak. Memanfaatkan golden moment. Tepat sekali. Misalkan jika anak sedang ngambek dan susah mandi, maka orang tua bisa membujuknya dan menanamkan perbuatan baik dan buruk. Ibu bisa mengatakan, "Adek, kalau adek gak mandi, nanti temannya gak mau main dengan adek karena adek bau. Kalau adek mandi, kan jadi wangi dan badan adek akan menjadi segar." Gitu ya, Bu. Permainan juga menjadi salah satu sarana dalam menstimulasi anak. Banyak sekali permainan edukatif yang dapat anak mainkan. Permainan ini dapat dilakukan di rumah maupun di posyandu atau pos PAUD. Karena biasanya anak usia 3-4 tahun sudah belajar di pos PAUD. Permainan sangat membantu juga ya, Bu. Permainan edukatif apa saja yang akan membantu dalam stimulasi anak usia 3-4 tahun? Penasaran kan? Nah, narasumber kita akan mencontohkannya setelah ini. Kembali lagi dalam stimulasi anak usia 3-4 tahun. Tadi kita sudah membahas tentang stimulasi yang dilakukan oleh orang tua. Nah, sekarang kita akan melihat permainan edukatif yang dapat membantu menstimulasi anak. Permainan edukatif seperti apa saja yang dapat menstimulasi anak usia 3-4 tahun, Bu? Sebenarnya banyak sekali permainan edukatif yang dapat digunakan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara permainan tersebut dengan tingkat perkembangan dan usia anak. Contohnya seperti apa, Bu? Sebelum saya menerangkan lebih jauh,
Ada baiknya jika kita lihat kegiatan anak yang bermain bebas di pos PAUD. Meronceng manik-manik atau bentuk kubus yang kecil dan memotong pola garis lurus dapat membantu meningkatkan kemampuan anak dalam motorik halusnya. Gerakan tangan anak menjadi halus. Hal ini membantu ketika anak akan menulis. Buku merupakan jendela dunia. Kenalkanlah buku sejak dini kepada anak-anak kita. Dengan demikian, anak akan belajar menghargai buku dan timbul minatnya untuk senang membaca. Menara warna dapat membantu anak untuk mengurutkan dari mulai yang besar sampai yang kecil dan sebaliknya. Melengkapi pola
membantu anak berpikir dan melihat sesuatu yang berbeda dan dapat melihat perbedaan tersebut. Hal ini membantu anak membedakan mana yang baik dan yang tidak. Bermain bersama dapat meningkatkan toleransi anak terhadap orang lain. Biasanya, anak usia 3-4 tahun egoisnya sangat tinggi. Dengan bermain bersama, dapat mengikis rasa egois tersebut. Dan anak belajar bekerja sama dan menghormati temannya. Anak belajar mengekspresikan perasaannya jika diperlakukan dengan tidak baik. Contohnya diganggu temannya. Dengan berani mengekspresikan perasaannya, membantu anak lebih terbuka. Begitu ya, Bu. Pemirsa, setelah ini kita akan melihat bagaimana menstimulasi anak dengan permainan di luar ruangan. Beginilah jalannya, beginilah jalannya. Bentar Ibu. Bentar Ibu. Bagus.
Banyak sekali stimulasi yang dapat dilakukan pada anak usia 3-4 tahun ini ya Bu, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun oleh pendidik. Pemirsa, kita tadi telah berbincang panjang lebar mengenai stimulasi anak usia 3-4 tahun. Sebagai penutup, ada tips-tips mungkin yang akan Ibu berikan buat pemirsa, terutama orang-orang yang memiliki anak usia dini? Ada beberapa prinsip dasar dalam menstimulasi anak. Di antaranya, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak. Selalu tunjukkan perilaku yang baik, karena anak cenderung meniru tingkah laku orang-orang terdekat dengannya. Dunia anak, dunia bermain. Karena itu, stimulasi dilakukan dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, dan variasi lain yang menyenangkan, tanpa paksaan dan hukuman. Malahan harus dikasih hadiah. Berikan stimulasi sesuai kelompok umur anak. Stimulasi dilakukan dengan cara-cara yang benar, secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak. Menggunakan alat bantu atau alat permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar kita. Anak laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama. Itulah tadi stimulasi anak usia 3-4 tahun dan beberapa prinsip dasar menstimulasi anak. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh pemirsa sekalian ya. Cukup sekian episode kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih.